Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati i'timad alal amal nuqsanu raja indal wujudi zalal. Ini kalimat yang pertama di dalam kitab Hikam. Min alamati i'timad alal amal nuqsanu raja inda wujudi zalal. Artinya, sebagian daripada tanda berpegangnya seseorang dengan amal, berkurang berharap rahmat Allah ketika adanya kesalahan pada dirinya. Apabila kita melakukan suatu dosa, apabila ketinggalan suatu wirid yang rutin, kemudian kita merasa jauh dari rahmat Allah, kita merasa jauh daripada kasih sayang Allah, itu menunjukkan bahwa berpegang kepada amal. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang sudah mengenal jauh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan apapun dia tidak berkurang harap kepada Allah. Baik mereka dalam melakukan taat atau terjerumus diuji dengan kemaksiatan, harap mereka kepada Allah tetap sama. Sebab mereka tidak berpegang kepada amal. Kita berpegang kepada anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, amal itu adalah artinya harakatul jismi anil qalbi. Itu namanya amal. Gerak tubuh, gerak jasad atau hati. Bila bergerak, kita namanya beramal. Kalau bergerak hati kita, kita beramal. Itu arti amal. Wa in taraka bima fis sawab sumiyat ta'atan. Wa in taraka bil iqab sumiyan maksiatan. Apabila gerak badan kita, gerak hati kita itu ada mendapatkan pahala, itu namanya taat. Apabila gerak hati kita atau badan kita kepada berdosa, maksiat, itu namanya berdosa. Contoh berjudi. Karena amal itu gerak badan atau gerak hati. Kalau disiksa namanya maksiat. Kalau mendapat kebaikan itu namanya taat. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang maksud kita ini adalah amal yang mendatangkan pahala. Amal taat ini ada tiga. Amal taat manusia ada tiga. Pertama ada amal syariat, yang kedua ada amal tharikat, yang ketiga ada amal hakikat. Ini namanya taat. Amal syariat, amal tharikat atau amal hakikat itu namanya sama-sama mendatangkan pahala. Amal syariat, apa fungsi daripada amal syariat? Para ulama tasawuf mengatakan amal syariat itu gunanya li islahil jawarih, untuk membaguskan anggota tubuh, membaguskan mata, membaguskan telinga, membaguskan mulut, membaguskan tangan, membaguskan kaki, membaguskan perut. Itu namanya amal syariat. Bagaimana mata yang bagus, jangan memandang yang haram. Bagaimana lisan yang bagus, berkatalah yang tidak diharamkan. Jangan membuat perbuatan maksiat dengan tangan. Ini membaguskan anggota tubuh, urusan amal syariat. Wa amal tariqah li islahil qulub. Sedangkan amal tarikat itu untuk membaguskan hati. Amal tarikat itu membaguskan hati.
Bagaimana hati jangan sombong, bagaimana ujub, jangan ria, jangan dengki, itu urusan amal tarikat. Jadi amal tarikat itu gunanya untuk membaguskan hati manusia. Wa amanul hakikat li islahil arwah. Sedangkan amal hakikat adalah untuk membaguskan arwah, membaguskan roh. Bagaimana membaguskan roh? Roh yang bagus adalah roh yang mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Itulah urusan amal hakikat yang menuntun kepada yang demikian itu. Jadi kita 3 amal yang perlu kita laksanakan. 1, amal syariat supaya zahir kita bagus. Yang kedua, amal tarikat dilaksanakan supaya hati bagus. Kemudian amal hakikat supaya roh kita bagus. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, amal syariat fungsinya untuk membaguskan anggota badan. Amal syariat fungsi membaguskan anggota tubuh. Apa inti daripada amal syariat itu? Amal syariat itu sangat banyak, tetapi kembali kepada 3 pokok. 3 pokok ini yang dinamakan amal syariat. Pertama, tobat. Tobat kepada Allah. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, istiqomah. Ini seluruh amal syariat kembali kepada 3. Tobat, takwa, istiqomah. Tobat artinya membersihkan diri daripada yang kotor-kotor, membersihkan diri yang maksiat, dimandikan, itu namanya tobat. Sesudah mandi harus dipakai pakaian. Pakaiannya harus bagus, macam-macam baju, celana, kopiah, itu namanya takwa. Dan kemudian setelah kita memakai pakaian, jangan dilepaskan pakaian, jangan terbuka aurat. Maka harus istiqomah. Artinya menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah dalam keadaan bagaimanapun. Dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dan dalam keadaan bagaimanapun. Ini namanya istiqomah. Ini namanya amal syariat. Kemudian amal tarikat sangat banyak, tapi intinya kembali kepada 3. Supaya hati kita selamat, hati bagus, harus intinya kepada 3. Ikhlas, siddiq yang kedua, yang ketiga tumakninah. Ini inti seluruh amal tarikat itu kembali kepada 3. Kalau 3 ini bisa kita laksanakan, berarti kita punya hati yang bagus. Pertama, ikhlas. Yang kedua, siddiq. Setiap siddiq tentu ikhlas. Orang ikhlas belum tentu siddiq. Jadi siddiq lebih tinggi kedudukan daripada ikhlas. Orang contohnya orang sembahyang itu bisa ikhlas, belum tentu siddiq. Buktinya contoh, seringkali kita dalam sembahyang mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ini mulut, tetapi hati kita di rumah, di pasar, itu tidak jujur. Kalau orang jujur, orang siddiq, Bismillahirrahmanirrahim, mulut, hati juga Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, tumakninah, tentramnya hati dengan Allah. Yang tentram hanya Allah. Adapun dengan keluarga, harta, pangkat, jabatan, itu tidak tentram. Tetapi zikir kepada Allah itu tentram hati. Itu namanya tumakninah. Kalau orang sudah lulus tarikat pasti tentram dengan Allah. Alladzina amanu ala bizikrillahi litatma'innul qulub. Orang yang beriman tentram hatinya dengan Allah, lurus dalam tarikat.
pasti tentram dengan Allah. Berkumpul dengan siapa saja, kita belum tentu tenang. Di keramaian belum tentu tenang. Di kesunyian belum tentu tenang. Tetapi kalau kita mengingat kepada Allah, maka akan tentram. Yang ketiga, amal hakikat. Ruh yang baik adalah ruh yang kenal Allah. Bagaimana roh kita kenal Allah? Itu urusan ilmu hakikat. Dan inti pekerjaan hakikat kembali kepada 3. Pertama, murakabah. Murakabah artinya merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, ditilik oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Kalau kita sudah murakabah, selalu menjaga lisan dan hati daripada maksiat. Kalau kita bisa merasa diawasi di rumah, di pasar, di hutan, di mana saja sendiri atau ramai, merasa diawasi oleh Allah, maka orang ini akan diberi oleh Allah musyahadah. Kalau sudah musyahadah, itu namanya ma'rifat dengan Allah. Jadi amal hakikat, murakabah, musyahadah, ma'rifah. Hadirin yang dirahmati Allah. Beribadalah kamu dengan Allah, karena seolah-olah kamu melihat Allah. Itu namanya musyahadah. Tapi fa'ilam takun tara, jika kita belum mampu melihat Allah, Allah melihat engkau. Itu adalah murakabah. Kalau kita merasa dilihat oleh Allah dimanapun, itu namanya murakabah. Suatu saat kalau kita demikian akan terjadi musyahadah. Ujung-ujungnya akan diberi ma'rifat. Jadi amal hakikat, murakabah, musyahadah, dan ma'rifah. Jadi kesimpulannya amal syariat, taubat, takwa, dan istiqamah supaya zahir tubuh kita bagus. Yang kedua, ilmu tarikat supaya hati kita baik. Dengan apa? Ikhlas, jujur, tumakninah, tentram dengan Allah. Yang ketiga, amal hakikat supaya ruh kita ini baik. Murakabah, musyahadah, ma'rifah. Para ulama sufi menyatakan tidak sah seseorang berpindah ke sesuatu makam, sesuatu amal, sesuatu perbuatan sebelum mantap yang pertama tidak boleh pindah. Apa tugas yang pertama? Syariat. Jangan masuk ke amal tarikat kalau ini belum mantap. Jadi apa yang harus kita mantapi? Yang pertama tobat, takwa, istiqamah. Ini yang harus dimantapkan. Kemudian baru naik ke amal tarikat. Pengertian tobat itu jangan kita beranggapan yang berobat itu orang beriman. Kita ini perlu kepada tobat. Bukan preman yang mesti tobat, bukan orang yang tidak karuan tobat. Sebenarnya kita yang sudah taat harus tobat. Kita tiap hari mesti tobat. Kita merasa orang aja perlu bertobat. Kita merasa baik. Ini tidak baik. Karena merasa tobat itu orang yang berbuat dosa. Sedangkan tobat itu perlu ke setiap orang, walaupun lain-lain cara tobatnya. Sebagian orang tobat daripada dosa besar, sebahagian bertobat daripada dosa kecil, sebahagian daripada makruh, tobat daripada khilaf Allah. Semua manusia punya tingkatan yang sangat berbeda-beda. Kita sudah tobat. Dulu minum arak, sekarang tidak.
Dulu main judi, sekarang tidak lagi. Dulu makan riba, zina, sekarang sudah tobat. Tahukah tobat kita itu diterima atau tidak? Orang yang sudah tobat belum tentu diterima. Intinya kita harus terima. Apakah sudah diterima oleh Allah tobat kita atau belum? Ini kita tidak tahu. Maka kita boleh naik ke suatu makam sebelum memantapkan tingkatan yang pertama. Setelah mantap kedua baru naik yang ketiga. Sebelum beres tingkat syariat, tidak boleh kita mengaji ilmu tarikat. Mengaji bisa tapi tidak paham. Maka hakikat itu bisa mendapatkan makrifat. Jadi diberitakan makrifat itu satu mutiara. Yang mutiara itu di dalam ruangan yang halus. Ruangan yang halus hendaknya di sebuah kamar. Dan kamar itu harus dalam sebuah rumah. Nah, jadi kita tidak bisa masuk ke rumah kalau kita masih banyak bawaan. Kalau kita masih bawaannya masih banyak, kita masuk ke rumah tidak bisa. Harus disingkirkan, mobil tinggal, toko ditinggal. Nggak bisa dimasukkan toko ke dalam rumah. Kalau masuk ke rumah hanya barang-barang tertentu. Jadi artinya syariat itu laksana rumah. Kita masuk syariat, banyak yang mesti kita tinggalkan. Riba, judi, zina ditinggalkan. Kalau kita mau masuk ke rumah. Sepeda motor tidak bisa masuk ke rumah. Begitu jika kita masuk kamar, nggak mungkin kita masukkan sepeda motor, harus di luar. Kalau kita masukkan ke kamar maka akan berantakan. Kita mau masukkan tarikat harus dibuang yang tercela di hati kita. Kalau mau masuk ke tarikat halus lagi. Kacamata buka, HP tidak bisa masuk karena halus. Karena untuk mengambil yang berharga itu artinya kita tidak bisa melangkah ke situ sebelum matang yang pertama. Syariat dulu kita kerjakan. Cara kita sholat, kita jual beli, cara berpakaian, cara berpuasa sesuaikan dengan syariat. Kalau tidak sesuai, maka tidak masuk ke hakikat. Cuma bisa belajar, tapi prakteknya tidak bisa. Teori saja bisa, praktek tidak bisa. Syariat sudah mantap, baru ke tarikat. Kalau tarikat sudah mantap, naik ke hakikat. Jadi kita harus membaguskan syariat. Ya, ini tobat dulu. Tobat daripada riba, makan haram. Tinggal sholat sesudah tobat. Perlu diteliti, diperkirakan. Apakah diterima tobat atau tidak? Selama kita belum ada ketentuan belum diterima, hati kita masih tidak nyaman. Hati kita belum tentram. Karena tidak tahu tobat diterima. Takwa, ibadah, sembahyang, puasa, haji dan sebagainya. Istiqamah artinya kita tetap berpakaian dengan pakaian takwa. Kita wajib mengusahakan syarat kabul, syarat diterima tobat kita.
diterima takwa, diterima istiqomah, itu wajib mengupayakan syarat-syaratnya. Sembahyang contoh, bagaimana sembahyang diterima oleh Allah. Yang pertama, supaya diterima oleh Allah syaratnya ilmu. Tiap-tiap orang yang bekerja tanpa ilmu maka ditolak. Jadi sembahyang amal syariat contohnya supaya sembahyang diterima oleh Allah maka harus ada ilmu. Rukun Fatihah, bagaimana cara berjamaah baca Fatihah, rukun fi'li, qauli dan qalbi. Supaya sembahyang kita terima harus ada ilmu. Yang kedua, sembahyang supaya diterima ikhlas, harus ada ikhlas. Ikhlasnya ikhlas syariat. Sembahyang mengharapkan surga, sembahyang takut kepada neraka, itu tidak persoalan. Kenapa sembahyang? Ditanya orang, karena takut neraka dan mengharapkan ke surga. Jangan ada tujuan untuk dipuji, dihormati, dimuliakan. Jangan ada sedikit pun di dalam hati. Supaya syarat sembahyang diterima harus sesuai dengan syarat. Penuhi syarat-syarat sembahyang, rukun-rukunnya, adab-adabnya. Orang sembahyang mesti berwudu, suci daripada hadas najis, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, penuhi. Harus dengan ilmu. Tunggu waktu sembahyang. Kalau syaratnya sudah beres, rukunnya sembahyang, ruku bagaimana Fatihah, sujud sesuaikan dengan aturan. Itu kemudian adab. Walaupun sembahyang itu syaratnya cukup, rukun cukup, tapi tidak beradab, tidak diterima. Sesuaikan adab-adabnya. Umpamanya sembahyang sambil tolak pinggang, Allahu Akbar, berkaca pinggang. Ini dengan syarat tidak masalah, dengan rukun tidak persoalan. Tapi dengan adab bertentangan, Allah tidak terima sembahyang seperti ini. Allahu Akbar, umpamanya, tapi berkaca pinggang. Kemudian termasuk yang sunat-sunat. Yang keempat, tidak ada yang membatalkan yang dibenci Allah sembahyang. Tidak ada yang membatalkan. Kita kerjakan semua yang sunat, tinggalkan yang makruh. Yang kelima, al-halal, pada sesuatu yang berhubungan dengannya. Makan, minum, tenak, pakaian, tempat, itu mesti halal. Rasulullah bersabda, barang siapa yang makan makanan haram, satu suap saja dari makanan yang haram, Allah tidak menerima sembahyang selama 40 hari, 40 malam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sepiring berapa suap? Ini urusan amal syariat. Pakaian kita mesti halal. Rasulullah SAW berkata, barang siapa membeli pakaian 10 dirham, 1 dirham ada yang haram, Allah tidak menerima sembahyang selama masih ada. Kita bereskan amal syariat, syarat diterima harus diusahakan. Kita melangkah ke amal tarikat. Para pendengar yang dirahmati Allah, termasuk tanda orang yang berpegang kepada amal kurang berharap kepada Allah ketika terjadi maksiat kepada dirinya. Sekarang kita beramal, tobat sudah, syarat-syarat diterima sudah kita laksanakan, takwa kita laksanakan, istiqamah kita laksanakan. Jangan sekali-kali kita berpegang, kita condong, kita gembira dengan tobat, takwa, dan istiqamah.
Jangan sekali-kali kita berpegang kepada bersandar, merasa gembira dalam tobat, takwa dan istiqamah. Kenapa? Karena takwa, tobat dan istiqamah itu amal syariat, tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Lalu apa yang kita gembirakan? Yang kita gembirakan rahmat Allah yang datang kepada kita sehingga kita bisa tobat, takwa dan istiqamah. Bukan takwanya. Kalau kita gembira dengan takwanya, tobatnya berarti berpegang kepada amal, maka akan turun naik imannya. Padahal Allah tidak jauh dan tidak dekat. Kenapa kita berbuat maksiat? Kalau merasa berbuat maksiat seolah-olah jauh dengan Allah. Jangan berpegang dengan amal. Kita harus berpegang dengan rahmat Allah dalam maksiat, dalam taat, dekat dengan Allah. Kita berarti berpegang kepada Allah, bukan dengan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi amali. Seseorang kamu selamanya tidak akan masuk surga dengan amal. Buat apa kita berpegang kepada amal? Untuk apa gembira dengan tobat? Itu tidak membawa ke surga. Kalau anta ya Rasulullah, ya aku tidak bisa masuk surga dengan amalku, kata Nabi. Kecuali Allah yang memasukkan manusia dalam surga dengan rahmat Allah. Kita gembira dengan tobat, bukan dengan tobat yang gembira, tapi dengan rahmat Allah telah memberikan kita tobat. Kalau kita berpegang kepada Allah, kita tidak akan berubah dengan Allah, baik secara waktu taat dan waktu maksiat. Inilah kata Ibnu Athaillah dalam kalam hikam yang pertama. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.